warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Imatuzara dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang resensi. Apa ya yang dimaksud dengan resensi itu? Resensi berasal dari bahasa Belanda recensio dan bahasa Latin recensie, yang artinya mengulas kembali. Pernahkah kamu tertarik pada sebuah buku karena membaca sebuah tulisan yang mengulas secara singkat detail dari isi buku tersebut? Itulah resensi. Nah, materi yang harus kita ketahui dari resensi yang pertama adalah pengertian resensi. Apa ya yang dimaksud dengan resensi itu? Oke, pengertian resensi. Resensi adalah penilaian terhadap suatu karya. Karya yang dimaksud di sini bisa berupa buku dan karya seni, film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Setelah kita mengetahui tentang pengertian resensi, yang kedua ada unsur-unsur resensi. Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, sehingga dapat dikatakan utuh. Unsur yang pertama adalah judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga memberikan nilai lebih tersendiri. Yang kedua, menyusun data buku. Penyusunan data buku ini dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, judul buku. Kedua, pengarang. Ketiga, penerbit. Keempat, tahun terbit beserta cetakannya. Kelima, jumlah halaman buku. Dan yang keenam adalah nomor edisi buku. Setelah kita melakukan penyusunan data buku, yang ketiga ada isi resensi buku. Bagian ini berisi mengenai sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya adalah penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis resensi. Secara garis besar, terdapat 3 jenis resensi. Yang pertama, informatif. Di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis resensi, sekarang saya akan membahas tujuan resensi. Apa ya kira-kira tujuan dari resensi ini? Tujuan resensi. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Sekarang kita akan membahas manfaat resensi. Ternyata dengan meresensi juga mempunyai manfaat loh. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan yang dimaksud di sini adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, sebagai sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah diresensi, sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku, sehingga buku tersebut menjadi terkenal dan laku terjual. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, semakin baik tingkat keahlian kita. Sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis. Yang keempat, nilai ekonomis. Dan hal yang mungkin tidak kamu bayangkan adalah dengan meresensi buku, kita bisa mendapatkan imbalan berupa uang atau yang lainnya. Lumayan kan? Sekarang saya akan membahas tentang syarat penyusunan resensi.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun resensi. Yang pertama, ada data buku. Data buku ini meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditunjukkan. Oke, sekarang saya akan memberi contoh resensi. Di sini saya sudah meresensi sebuah novel berjudul Meniti Biang Lala dan saya meresensikannya di sebuah kertas folio. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menuliskan identitas buku. Identitas buku meliputi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, jumlah halaman, dan nomor edisi buku. Selanjutnya adalah sinopsis. Di sinopsis ini saya memberikan sedikit ulasan tentang buku tersebut. Dan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya pada bagian penutup saya menuliskan alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku itu ditunjukkan. Sekian video saya tentang resensi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.